Yesaya pasal 39. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan Kompas Kehidupan dari kitab Yesaya 39 mengenai para utusan dari Babel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saat itu Babel sedang berusaha melepaskan diri dari kekuatan Asyur. Kunjungan utusan Babel ke Yerusalem untuk mencari aliansi atau persekutuan politik dengan Yehuda. Dan saat itu Hizkia tidak meninggikan Tuhan, tetapi dia sombong, menceritakan, memamerkan semua harta kekayaan kepada utusan Babel. Tentu tindakan ini sangat bodoh dan Tuhan marah. Yesaya menegurnya atas kelalaian hal ini. Yesaya mengatakan kepada Hizkia, suatu saat tentara Babel akan menghancurkan Yerusalem dan semua yang sudah dipamerkan oleh Raja Hizkia akan diambil untuk menjadi milik kepunyaan Babel. Saudara, melalui hal ini kita harus ingat bahwa apapun yang kita miliki itu punya Tuhan, titipan Tuhan. Jadi jangan meninggikan diri, menyombongkan diri. Justru kita harus meninggikan Tuhan, karena sadar diri semuanya itu hanya anugerah Tuhan, hanya titipan Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan, sehingga banyak orang boleh percaya, mengenal, dan menerima Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa semua harta kekayaan itu suatu masa akan diangkut ke Babel. Kita tahu saudara bahwa akhirnya tentara Babel akan menaklukkan Yerusalem. Mereka akan mengangkut penduduk dan harta benda semua yang ada di Yerusalem ke negeri Babel. Penyebab pembuangan orang-orang Yehuda ke Babel tentu karena dosa-dosa umat Tuhan, khususnya putra Hizkia yaitu Manasye, raja yang jahat. Tercatat dalam 2 Raja 21. Sebab setelah kematian Hizkia, bangsa itu kembali menyembah berhala-berhala. 2 Tawarikh 33 dan 2 Tawarikh 36. Nubuat Tuhan melalui Nabi Yesaya digenapi. Sekali lagi,
Kita harus sungguh-sungguh hidup hormat kepada Tuhan, rendah hati, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, supaya yang baik itu datang dan bukan yang jahat. Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi pelaku firman. Amin. Tuhan memberkati.